Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Agus Yasira, Saya Anissa Fatia, saya Aulia Nadira, saya Dafana Safadila Elpasani, saya Melvi Dwi Destiani. di sini kami akan menampilkan video tentang kebun sehat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang kebun sehat. Sebelumnya kalian udah tahu belum kebun sehat itu apa? Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang kebun sehat. Kebun sehat merupakan kebun yang ditanami dengan tanaman yang bermanfaat seperti sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman obat, dan rempah-rempah. Kebun sehat adalah kebun yang bebas dari pestisida dan pupuk kimia sintetis. Nah, ketika kebun yang tidak ada pestisida dan pupuk kimia sintetis ini, maka dapat dipastikan hasil panen yang aman dan sehat untuk dikonsumsi. Lalu, pengelolaan dalam kebun sehat ini menggunakan sistem keberlanjutan, di mana dia memperhatikan keseimbangan alam dan kelestarian lingkungan. Tujuan dari kebun sehat ini adalah untuk menciptakan pertanian yang produktif, lalu keberlanjutan dan ramah lingkungan, di mana yang akan bermanfaat bagi tumbuhan, lalu hewan-hewan dan manusia yang mengkonsumsi dari tumbuhan sehat yang kita tanami itu. Lalu gimana sih kebun yang tidak sehat itu? Yaitu yang pertama ada tanah yang tandus. Ketika tanah yang tandus itu, maka tumbuhan tidak dapat bertumbuh dengan baik. Ada juga kurangnya matahari. Tumbuhan yang kurang matahari, dia tidak dapat berfotosintesis dengan baik, yang akan menyebabkan tanaman itu menjadi kecil, kurus, dan tidak bertumbuh dengan semestinya. Lalu penggunaan pestisida yang berlebihan, ini juga tidak baik. Kekurangan dan kelebihan air, di mana ketika tanaman kelebihan air, ini akan menyebabkan tumbuhan itu mati. Kemudian yang kedua ini ada macam-macam kebun sehat. Yang pertama itu ada kebun gizi, kebun yang ditanami dengan tanaman yang kaya akan gizi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi keluarga atau masyarakat. Nah, biasanya kebun gizi ini bisa dibuat sendiri. Misalnya di sekolah-sekolah itu kalian pernah nggak diajak buat kebun sehat gitu, kayak nanam tanaman gitu, pernah? Oh, berarti udah pernah ini ya buat kayak kebun gizi ya di sekolahan. Terus kemudian yang kedua ada kebun edukasi, kebun yang digunakan untuk edukasi dan pembelajaran tentang pertanian, lingkungan dan kesehatan. Pernah nggak sih di sekolahan kalian itu ada edukasi kayak penjelasan tentang kebun-kebun gitu, pertanian? Kayak waktu kalian buat kebun gizi itu dijelasin nggak manfaatnya gitu? Berarti udah pernah ya. Terus yang ketiga itu ada kebun organik, kebun yang dikelola dengan menggunakan metode organik, yaitu tanpa menggunakan pestisida dan pupuk kimia sintesis. Berarti kalian itu waktu nanam pakai pupuk kimia nggak? Nggak. Pakai air aja? Oh, hidroponik ya. Itu sekolahnya di mana? Berarti ada ya di sekolahnya? Ada. Udah mati? Oh. Tapi dikasih pupuk loh. Kalau Cairan Vitamin. Oh, ya. Berarti udah pernah semua ini kayaknya. Terus yang terakhirnya itu yang keempat itu ada kebun komunitas, kebun yang dikelola secara bersama-sama oleh komunitas untuk mendapatkan manfaat bersama. Nah, seperti komunitasnya itu sekolah kalian kan, yang mendapatkan manfaatnya bersama-sama. Lokasi apa? Udah kan ini contoh lokasinya di sekolah mereka ya. Ada ciri-ciri dari kebun sehat. Nah, ciri-ciri dari kebun sehat itu ada 6. Yang pertama adalah tanaman yang beragam dan juga sehat. Kemudian yang kedua itu tanah yang subur,
dan gembur. Yang ketiga ada pengelolaan hama dan juga penyakit yang dilakukan secara alami. Yang keempat ada penggunaan pupuk organik dan juga pupuk nabati atau pestisida nabati. Yang kelima itu ada pengelolaan air yang efisien, dan yang terakhir itu ada keberagaman hayati yang terjaga. Nah, yang pertama itu tanaman yang beragam dan juga sehat. Apabila kita itu menanam tanaman yang beragam, artinya bermacam-macam, kemudian berbeda-beda, kemudian tanamannya itu sehat, itu tanaman tersebut itu akan memberikan timbal balik atau pengaruh yang bakalan bermanfaat bagi lingkungan, kemudian bagi ekonomi dan juga bagi sosial. Contohnya itu seperti di lingkungan sekitar, tanaman tersebut itu akan menghasilkan banyak oksigen gitu. Kemudian yang kedua itu tanah yang subur dan gembur. Apabila kita merawat atau mendapatkan tanah yang subur, kemudian yang gembur juga, itu akan menyebabkan cepatnya pertumbuhan unsur hara berotasi begitu. Kemudian ketiga itu ada pengelolaan hama dan juga penyakit secara alami, seperti dengan membuat jaring-jaring, kemudian membuat penangkapan atau penangkapan hama begitu. Itu merupakan suatu cara alternatif yang ramah lingkungan dibandingkan dengan kita menggunakan pestisida kimia gitu. Kemudian yang kelima itu ada pengelolaan air yang efisien. Artinya kita tuh harus melakukan atau merawat tumbuhan itu dengan menyiram air sebanyak 2 kali sehari dengan waktu pagi ataupun sore hari. Kemudian yang kelima itu ada keberagaman hayati yang terjaga. Artinya dengan kita menanam tanaman, kemudian membuat suatu habitat untuk hewan, itu sama saja kita seperti sudah menjaga, sudah melestarikan keberagaman hayati dari mencegahnya hama itu sendiri, hama dan penyakit itu sendiri. Terima kasih. Nah, selanjutnya ada manfaat kebun sehat. Sebelumnya udah ada yang tahu belum? Apa itu manfaat kebun sehat? Nah, di sini yang pertama ada menyediakan bahan makanan yang sehat dan bergizi. Kalau kita bikin sendiri di rumah ataupun di sekolah, kita akan kebun-kebun sehat gitu, misalnya seperti buah-buahan, sayur-sayuran yang sehat. Pasti kita akan kalau misalnya mau masak tuh atau mau menghasilkan buah-buahan dan sayuran tuh yang bagus-bagus, yang baik gitu. Kemudian ada mempercantik lingkungan. Nah, misalnya kita membuat kebun, pasti kita di mata itu enak dilihat kan, kayak ada penghijauan, terus bisa reboisasi, terus banyak buah-buahan, sayur-sayuran. Apalagi kalau panen kita ada rasa senang gitu kan buat manennya. Terus habis itu ada meningkatkan kualitas udara. Nah, di sini kalau misalnya biasanya kalian perhatiin kalau di rumah-rumah atau di kampus tuh, kalau misalnya banyak yang hijau-hijau itu kualitas udaranya bagus. Kalau misalnya di kota tuh kan lahannya banyak yang udah nggak kosong. Nah, itu jadi polusi udaranya tinggi. Kalau seperti contohnya di UIN. UIN ini termasuk ketiga terbaik di Indonesia dan ke-9 terbaik di dunia tentang penghijauan kampus hijau. Terus kayak gedungnya itu bisa buat dari penghijauan juga. Tuh, terus yang selanjutnya ada menyediakan ruangan untuk relaksi dan rekreasi. Nah, contohnya seperti kalian ini kesini buat relaksi, rekreasi, atau sekedar hanya duduk-duduk, makan-makan, seperti itu kan lebih nyaman gitu. Kalau misalnya udaranya bagus, bersih, dan banyak pohon-pohon yang di kebun-kebun yang bagus gitu. Terus meningkatkan rasa cinta terhadap alam dan lingkungan. Nah, kalau kita ke tempat suatu yang bagus gitu, seperti kebun-kebun sehat gitu, biasanya kita mau mengotorinya saja rasanya nggak tega gitu kan, sayang gitu, karena udah bersih, bagus, cantik gitu. Nah, terus selanjutnya ada meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang pertanian.
pertanian. Nah, misalnya kalian membuat kebun sehat nih. Di situ kalian akan diuji dengan terampil bagaimana cara menanamnya, terus kalian jadi tahu tuh apa gimana sih nanamnya, atau itu ada buah-buahan, sayur-sayuran apa aja gitu kan. Pakai pupuk apa aja yang biar sehat dan bagus seperti itu. Baiklah, di sini kakak akan menjelaskan tentang tips membuat kebun sehat. Di sini siapa sih yang mau buat kebun sehat? Ada nggak? Nah, di sini kakak punya tipsnya nih biar agar kalian tuh mempunyai kebun yang sehat. Yang pertama itu pilihlah lokasi yang tepat. Nih, kalian harus memilih lokasi yang tepat nih. Kayak kalau misalnya di situ kalian kekurangan cahaya matahari, terus kekurangan aliran air, itu bakalan nggak sehat itu kebunnya, bakalan susah gitu, bakalan mati kebunnya. Nah, terus di sini juga siapkan tanah yang subur. Nah, jadi kalian tuh harus mencari tanah yang subur agar kebun kalian itu bertumbuh dengan baik kayak gitu. Terus di sini juga dapat menggunakan pupuk organik nih. Jadi kalian bisa menggunakan pupuk organik buat membuat kebun sehat ini. Nah, terus tips yang selanjutnya, pilihlah tanaman yang sesuai dengan iklim dan kondisi tanah. Jadi kalau misalnya kalian membuat kebun itu dengan iklim kayak hujan terus, itu bakalan tumbuh nggak? Kalau hujan terus, kalau misalnya kemarau, ini nggak tumbuh nggak. Jadi kita harus memilih iklim yang bagus. Kalau misalnya lagi kemarau, kalian nanam kebun nggak bakalan tumbuh kan? Yang ada nanti malah kering, mati gitu kan. Jadi malah jadi kayak sampah gitu kan jadinya. Terus kalau misalnya hujan, banjir kan, terlalu banyak air jadinya nggak tumbuh dia. Nah, terus itu di sini ada tanam tanaman secara berkelompok. Hal ini dapat membantu mengendalikan hama dan penyakit. Jadi berkelompok itu bukan kayak ditanam terus tanam semua gitu, enggak gitu. Jadi berkelompok itu kayak di sini satu, terus di sini satu lagi kayak gitu. Jadi manjang gitu loh ininya membuatnya gitu kan. Nah, terus itu di sini berikan pupuk organik secara berkala. Tahu nggak secara berkala itu gimana? Nah, secara bertahap. Jadi nggak misalnya sore jam 9 dikasih pupuk, terus jam 9:05 dikasih pupuk lagi. Mati nggak itu? Mati. Jadi bertahap gitu ya. Jangan selalu dikasih pupuk nanti mati dia. Terus lakukan pengendalian panenlah hasil panen ketika sudah matang. Nih kalau misalnya kalian kebun itu udah menumbuhkan hasil, udah mateng tuh kebunnya, udah udah berbuah gitu. Kalau misalnya kalian mau nanam buah-buahan udah berbuah, kalian panen itu. Jadi kalian merasakan panen sendiri gitu, merasakan kebun sendiri. Dan mungkin hanya itu yang dapat kakak sampaikan. Terima kasih. Demikian penampilan video dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.